kita, kepada guru kita, Bapak Ustaz Dimana, yang segala hormat kita persilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama yang saya hormati para ibu ulama, para hadir, para hujat, para tokoh masyarakat, para sepuh di sepuh. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal-Mukarram Haji Uwi sebagai tokoh masyarakat sekaligus guru tetap Musola dan juga yang saya hormati Al-Mukarram
dengan turunnya hujan, insya Allah itu menandakan turunnya rahmat dari Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk hadir untuk mengisi kajian di Musola Al-Ikhlas dalam kajian beraktivitas pengajian bulanan. Alhamdulillah kegiatan Musola begitu aktif untuk kajiannya. Saya sempat sering ngobrol masalah hati, bahkan yang mengisinya macam-macam beda-beda. Bahkan yang pernah mengisi beberapa kali ada 2 kali juga. Pernah yang mengisi di sini kajian Bapak Ustaz Ahmad bin Muhammad Al-Lubri, beliau pun guru saya. Pernah yang mengisi di sini juga Ustaz Dr. Abdul Ahmad Syafrudi, beliau juga termasuk salah satu guru saya pada tahun. Artinya sebenarnya kalau saya mengisi di sini kajian, kalau menurut kata muda agak merasa insecure. Kayaknya kurang pantas kalau di sini. Kenapa? Biasanya kalau wilayah ini saya sudah ada paham, wilayah lengkap, komplit. Intinya di wilayah Rojak ini pejabatnya ada, ulamanya ada, apalagi itu. Ada wajar-wajarnya aktif, ada yang aktif di kajian, aktif juga yang tamat, ada yang masih lengkap. Alhamdulillah. Bapak Ibu dan saudara hadirin, kalau tadi Ustaz Hanafi sudah mengatakan saya sudah memperkenalkan diri saya ini siapa. Sebagian sudah paham nama saya ini biasa dipanggil anak tadi. Namanya Jumana. Orang biasa panggilnya anak Jumana. Biasanya sudah paham kalau namanya anak Jumana itu pasti keturunan dari Sunda. Alhamdulillah ibu saya Sunda, ibu saya masih Palembang, bapak saya baru Betawi. Jadi kalau kita umumnya kalau nama biasanya banyak huruf A pasti Sunda. Kalau biasanya kalau hurufnya banyak O sama huruf biasanya Jawa. Biasanya makanya kalau namanya Nana itu Sunda. Jawabnya kalau Indra Sunda, jawabnya Indro. Soekarno Sunda, jawabnya Soekarno. Iskandar Sunda, jawabnya Iskandar. Bapak Ibu dan para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah amin ya rabbal alamin. Setiap manusia, setiap insan pasti menginginkan kebahagiaan. Pengen rasanya hidup kita ini bahagia. Bahkan banyak dari kita, banyak dari manusia umumnya, mungkin keseluruhannya, menginginkan kehidupan kebahagiaan di dunia dan juga bahagia di akhirat. Pasti semuanya kepengen. Namun banyak orang yang berpikir kebahagiaan ini dapat diraih ketika banyaknya harta. Banyak yang berpikir kebahagiaan bisa diraih kalau kita mencapai menjadi orang yang populer. Ada juga yang berpikir kebahagiaan ini bisa diraih kalau kita memiliki jabatan yang tinggi.
mengibarkan ketampanan atau kecantikan kita, nyatanya bukan bentuk dari kebahagiaan. Kalau seandainya kebahagiaan bisa dicapai dengan banyaknya harta, kalau banyaknya harta bisa membuat bahagia, bagaimana mungkin seorang Adolf Hitler, orang terkaya di Jerman, menabrakkan dirinya terbang ke kereta api? Kalau kebahagiaan bisa diraih karena ketenaran atau popularitas, nggak mungkin yang namanya Michael Jackson, tahu ya, yang berarti gitu. Michael Jackson itu popularitasnya tinggi mancanegara, tapi nyatanya dia harus minum obat untuk tidur sehingga matinya harus overdosis. Kalau juga kebahagiaan bisa diraih dengan jabatan yang tinggi, seorang presiden Brazil bernama Getúlio Vargas nggak mungkin menembakkan dirinya di jantungnya. Atau juga kalau kebahagiaan bisa diraih, bisa dinikmati dengan ketampanan atau kecantikan, seorang Marilyn Monroe nggak mungkin dia minum obat tenang sampai dia overdose. Artinya kebahagiaan ini bukan dapat diraih karena popularitas, bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya jabatan, bukan karena ketampanan atau kecantikan. Tapi kebahagiaan dapat diraih tergantung dari diri kita sendiri. Adapun kunci kebahagiaan, kalau saya kutip, ada beberapa kunci kebahagiaan yang insya Allah kalau kita dapat melaksanakannya, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama kunci bahagia yaitu takwa. Dengan ketakwaan insya Allah kita akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata Allah dalam Al-Quran, wa man yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar ketika ia merasa sempit, dan ia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Artinya dengan ketakwaan ini Allah memberikan jaminan kepada kita manusia, kalau kita bertakwa kepada Allah, berarti Allah akan memberikan jalan keluar kalau kita merasa sempit. Kalau kita merasa susah, Allah kasih jalan keluarnya. Kalau kita banyak hutang, dengan takwa insya Allah akan mudah lunasinya. Ini kalau dilihat ini umumnya hutang mah ada ya. Tapi alhamdulillah artinya selama dalam perjalanan kita dapat bayar, dapat melunasinya. Berarti insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Inilah jaminan yang pertama, orang yang bertakwa. Bahkan hukum dari bertakwa ini pada dasarnya hukumnya wajib. Kita diperintah oleh Allah untuk bertakwa, dan sering sekali kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan dalam setiap Jumat itu diingatkan oleh khatib untuk bertakwa. Bahkan kalau khatib nggak baca, nggak berusaha untuk bertakwa, maka salat Jumatnya nggak sah. Diperintahkan oleh Allah, diingatkan sama Allah. Bahkan ada ayat yang mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna
orang yang mati awalnya Islam tapi mati dalam keadaan kafir. Kita menyembah Allah tapi bisa jadi kita matinya dalam keadaan suul khatimah, tidak sedikit. Begitupun di sebaliknya ada sedikit orang yang tadinya ahli maksiat tiba-tiba nanti di akhir penghujung ayatnya menjadi orang yang husnul khatimah. Hingga kebanyakan kita belum apa-apa kita ini sudah jadi manusia akhirat. Belum apa-apa merasa diri kita ini mungkin lebih taat, sehingga kita ini menilai orang dia itu pemabuk, dia itu penjudi, dia itu macam-macam ahli maksiat. Udah nih orang ini berarti masuk neraka. Kita harus menjawab kembali. Aku ada jaminan dia masuk neraka? Belum tentu. Kenapa? Banyak orang yang ahli maksiat menjadi husnul khatimah bahkan bisa masuk surganya Allah. Bahkan dalam riwayat hadis artinya sudah paham. Ada seorang pelacur yang dosanya banyak berjubel. Cuma gara-gara ngasih minum air ke anjing yang kehausan, maka ia bisa masuk surga. Artinya di sini, ini orang maksiat terus, tapi ketika ia memberikan sedekahnya dan Allah ridho, rahmat Allah turun, sehingga orang ini dimasukkan ke dalam surga Allah. Tapi jangan diartikan bahwa udah suruh mandi jadi surga juga. Jadi artinya jangan pernah kita menjudge, menghukumi orang yang ahli maksiat itu akan masuk ke neraka. Ingat diri kita sendiri. Makanya kata ulama, tuba liman syaqqa wa yubahu an uyubin nas. Beruntunglah manusia yang menyibukkan dirinya akan aibnya sendiri dibanding sibuk mengurusin aib orang lain. Ya Bu, jangan kalau orang diomongin saja, dia salah tidak terima. Kita ini dari